suaranya hilang atau pada suaranya? Gak apa-apa. Baik, sebelumnya kalau bisa on cam semua ya selama acara berlangsung. Teh Teh Anissa, Teh Tisha, Teh Fikria. Teh Anissa lagi izin ya. Teh Tisha mungkin bisa on cam. Baik, kita mulai saja ya untuk mempersingkat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya teman-teman di sore hari ini? Alhamdulillah baik deh. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya teman-teman karena sudah ikut berpartisipasi pada konseling kelompok pada sore hari ini. Baik, mungkin sebelum kita mulai ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa sejenak untuk kelancaran acara konseling kita pada sore hari ini. Baik teman-teman, selanjutnya mungkin karena di forum ini belum semuanya kenal ya, ada yang dari berbagai macam daerah atau jurusan. Nah, alangkah baiknya kita saling berkenalan dulu ya, memperkenalkan diri. Mungkin bisa dimulai dari saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulfa Nadia Aridwani. Bisa dipanggil ya, Muhammad Umtaz seperti itu. Baik, ada yang ingin berkenalan terlebih dahulu, silahkan. Izin masuk. Baik deh. Silahkan. Nama saya dari tas. Gimana teh bisa di ya sinyalnya agak
Eh, bagian dari bagaimana teh bisa terdengar? Baik, bisa. Terima kasih Teh Fikria. Baik, izin masuk ya Teh. Baik, silakan Teh. Perkenalkan, nama saya Eva Nurul Fajria dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Baik. Silakan selanjutnya. Teh Nabila mungkin? Perkenalkan, nama saya Nabila Auliana Salma, bisa dipanggil Nabila, mahasiswa di STIQ Ashifa, jurusan Ilmu Quran dan Tafsir. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut. Teh Tisha? Atau Teh Hoir mungkin? Bisa berkenalan Teh di sini. Bismillah. Izin ya memperkenalkan diri, nama Ana Khairatul Mujahidah di Jombang, Jawa. Salam kenal semuanya. Baik Teh, terima kasih. Teh, siapa yang belum? Teh Tisha belum ya Teh? Silahkan Teh. Baik, Mungkin nama dan alamat ya Teh. izin memperkenalkan diri. Nama saya Tisha Nur Syafarian Diani, asal Mananjaya, Tasikmalaya. Baik. Terima kasih. Mungkin ini ada yang baru masuk, ada Teh Sausan. Silahkan Teh bisa memperkenalkan diri. Ini nggak apa-apa, nggak di kameranya nggak diaktifkan. Kalau bisa sih aktif Teh. Tapi kalau lagi ada keperluan ya sesekali aja ya Teh diaktifkan. Perkenalkan, nama saya Sausan Raudati Aqua, bisa panggil Sasa aja. Asal saya dari Bekasi, Jawa Barat. Baik. Terima kasih Teh. Sama-sama. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, kita udah berkenalan ya satu sama lain, insya Allah dari berbagai daerah ataupun berbagai universitas seperti itu. Nah, sebelumnya izinkan saya bertanya terlebih dahulu ya, apakah di sini sudah pada tahu nih apa itu konseling kelompok? Apakah mungkin ada yang sudah dengar kali seperti itu? Sudah pernah mendengar Teh, tapi kalau bisa dijelaskan kembali. Oh ya. Kalau yang lain, apakah ada yang sudah pernah? Atau belum sama sekali? Baik, mungkin saya izin menjelaskan sedikit ya, apa itu konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu adalah usaha pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mengentaskan masalah yang sedang dihadapinya dalam suasana kelompok seperti itu. Jadi kita berkumpul di sini akan membahas
permasalahan-permasalahan ya yang sedang kita hadapi bersama. Nah, dan itu kita selesaikan dalam berkelompok seperti itu. Jadi tidak hanya individu 2 orang, tapi ini sekitar 8 orang atau lebih ya. Baik, sampai sini sudah bisa difahami belum, teman-teman? Insya Allah. Sebelumnya izin bertanya, Baik, Teh, silahkan. jika misalnya anggotanya hanya ada 6 orang, apakah itu bisa dibilang konseling kelompok? Teh Eva ya yang nanya ya? Iya, Teh. Baik, Teh. Sebenarnya banyak persepsi ya, Teh. Katanya ada yang bilang 6 sampai 8, adapun yang 8 sampai 10. Tapi di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, di salah satu dosen, dia lebih memilih 8 sampai 10 orang seperti itu. Tapi jika 6 sampai 8 juga bisa dibilang konseling kelompok seperti itu. Mungkin seperti itu, Teh. Baik, terima kasih, Teh. Baik. Baik, jika seperti itu saya lanjutkan ya, jika sudah paham. Selanjutnya adalah tujuan dari konseling kelompok itu sendiri. Nah, tujuannya adalah berkembangnya kemampuan sosialisasi seseorang, khususnya kemampuan berkomunikasinya. Melalui konseling kelompok, hal-hal yang dapat menghambat atau mengganggu sosialisasi dan komunikasi diungkap dan didinamikakan melalui berbagai teknik, sehingga kemampuan sosialisasi dan komunikasi seseorang berkembang secara optimal. Nah, kita melaksanakan konseling kelompok ini juga sebenarnya melatih kemampuan berkomunikasi kita ya, karena mungkin ada yang beberapa orang mungkin jarang berdiskusi atau jarang mengungkapkan pendapatnya gitu, padahal mungkin tidak ada sarana untuk mengungkapkannya seperti itu. Nah, di konseling kelompok ini teman-teman semua bisa mengungkapkan pendapat teman-teman terhadap masalah yang teman-teman lain hadapi seperti itu. Nah, mungkin tata cara konseling kelompok ya teman-teman. Nah, setiap dari teman-teman semua yang berjumlah 8 orang ini mengungkapkan masalah teman-teman. Nah, setelah itu kita ambil 2 pokok permasalahan, mungkin yang paling mayoritas permasalahan yang paling banyak ya yang dihadapi teman-teman yang agak mirip-mirip seperti itu. Nanti insya Allah kita ambil 2 permasalahan saja ya, karena waktunya juga terbatas. Nanti mungkin permasalahan lain yang belum teratasi bisa kita bahas di lain kesempatan seperti itu. Bisa kita adakan via Zoom kembali. Baik, mungkin estimasi waktu kita ya, kita bisa pakai 45 sampai 60 menit ke depan untuk melakukan sesi konseling kelompok ini. Baik, sampai sini apakah ada yang masih belum dimengerti, teman-teman? Sebelum kita masuk ke permasalahannya. Untuk saya sudah cukup jelas, Kak. Oh, baik. Baik, jika sudah cukup jelas, mungkin teman-teman semua juga sudah merasa cukup jelas ya. Terima kasih. Nah, kita masuk kepada inti konseling kelompok ini ya. Silahkan teman-teman mungkin bisa mengungkapkan nih permasalahan apa yang sedang teman-teman hadapi. Nah, permasalahan ini pada sesi konseling kelompok saat ini kita ambil mengenai karir ya teman-teman. Jadi hanya mencakup karir saja seperti itu. Baik, mungkin teman-teman ada yang mau mengawali, mengungkapkan masalahnya terlebih dahulu. Silahkan ya, jika ada yang mau mengawali. Izin masuk, Teh. Baik, silahkan Teh. Saya ingin mengajukan permasalahan yang mana permasalahannya itu bisa dibilang pada diri saya sendiri bahwasanya saya belum bisa mengatasi konflik entah itu dalam perkuliahan ataupun nantinya untuk dunia kerja. Takutnya bagaimana gitu Teh. Jadi belum bisa mengatasi konflik yang memang cukup berat.
Terima kasih. Oh ya, baik. Baik, dari izin Teh Fikriah mungkin belum bisa bagaimana jika belum bisa mengatasi konflik seperti itu ya Teh, dalam dunia sekolah ataupun kerja. Iya, Teh. Baik, selanjutnya jika ada yang ingin mengutarakan, Baik, izin masuk Teh. baik silahkan. Saya di sini mempunyai permasalahan mengenai karir ke depannya. Saya masih bingung jika kita memilih tetap berada di jurusan kita, jika kita memilih pekerjaan berbeda dengan jurusan kita, apakah itu akan menjadi lebih baik atau bagaimana? Baik. Memilih pekerjaan yang berbeda dengan jurusan seperti itu ya Teh. Iya betul Teh. Baik, yang lainnya silahkan. Teh Hoir mungkin ingin mengungkapkan. Bismillah. Silahkan. Izin ya. Baik Kalau Teh. tadi sudah disampaikan dengan siapa tadi? Tadi ada Teh Eva sama Teh Fikriah Teh. Oh ya. Kalau dari saya pribadi ya, baik, saya melihat dari diri saya sama lingkungan yang ada di sekitar atau banyak curhatan-curhatan dari para ibu-ibu ya, terlebih kayak ibu rumah tangga ataupun ibu-ibu yang bekerja di luar tapi penghasilan itu masih pas-pasan gitu, sedangkan anak sudah banyak atau bagaimana gitu. Jadi rata-rata para ibu-ibu yang sudah mempunyai anak banyak tapi penghasilannya masih sedikit itu mengeluhkan gitu. Banyak yang berkeluhkan, gimana caranya aku itu punya pekerjaan yang pasti dan penghasilan yang pasti. Bahkan sampai mencoba-coba untuk, ya ini kan sekarang dunianya gadget ya. Jadi mencoba untuk usaha online shop atau ya semua yang berbau online gitu ya. Tapi hasilnya itu nggak bisa gitu loh. Maksudnya nggak ada hasil karena mungkin kurangnya ilmu tentang dunia marketing atau lain sebagainya yang kita nggak tahu. Kemudian itu salah satu contoh dari para ibu-ibu ya. Saya juga melihat dari para anak-anak ini, anak-anak mahasiswa atau dia yang masih sekolah, dia juga dia sekolah tapi dia juga mencari penghasilan sendiri gitu. Karena dia sekolah itu biaya sendiri, jadi otomatis dia harus bekerja untuk mendapatkan uang ya buat biaya sekolahnya. Nah, itu juga yang saya jumpai ya, rata-rata mereka dipusingkan dengan pikiran-pikiran yang apa yang harus aku lakukan. Yang pertama, apa yang harus aku lakukan biar aku bisa tetap hidup. Yang kedua, biar aku bisa membayar semua tagihan di sekolah. Kemudian yang ketiga juga untuk keluarga. Jadi ini yang banyak saya jumpai ya di sekitar itu seperti itu. Anak yang masih sekolah tapi dia harus mencari penghasilan sendiri. Nah, itu juga masih gitu loh, antara usaha apa yang harus saya lakukan dengan dia masih ijazah cuma SMA. Kan kalau kerja di mana-mana juga ijazah SMA kan susah gitu. Itu yang dari Ana seperti itu. Oh iya. Baik Teh, terima kasih. Mungkin ini tentang pekerjaan dan penghasilan yang tidak sesuai seperti itu ya Teh.
Iya, Teh. kita ambil kesimpulannya. Baik, mungkin bisa dilanjutkan oleh Teh Nabila. Iya, mungkin fasenya sama seperti Kak Hoyer tadi. Ketika kita sudah masuk fase rumah tangga, bagaimana cara kita dalam membagi waktu antara pekerjaan rumah tangga dengan pekerjaan kuliah dan yang lainnya. Oh Begitu iya, mungkin, Kak. baik. Baik. Jika berumah tangga, bagaimana Teh tadi? Bagaimana kita membagi waktu antara pekerjaan rumah dengan pekerjaan sekolah gitu, pekerjaan kuliah. Baik. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut oleh Teh Sausan, Teh Sasa. Mohon maaf. Izin masuk, Teh. Baik. Silahkan, Teh. Bagaimana caranya? Mungkin permasalahan saya itu di pembagian waktu ya, Teh. Bagaimana caranya membagi waktu antara kegiatan di tempat bekerja sama di tempat perkuliahan mungkin. Itu yang masih susah gitu bagi saya. Oh, iya. Makanya saya kalau misalnya lagi di tempat kerja, saya suka molor cuti ambil cuti sekolah gitu. Oh ya, baik. Mungkin hampir mirip dengan Teh Nabila ya, Teh. Permasalahannya ya ada tentang membagi waktu seperti itu. Ya gitu. Baik. Terima kasih, Teh. Selanjutnya mungkin yang belum ada Teh Anissa. Silahkan, Teh. Baik, izin masuk, Kak. Baik. Mungkin banyak orang yang mengalami kebingungan ya untuk memulai bisnis dari mana. Terkadang kebanyakan orang itu tidak siap atau tidak mau memulai dari bawah gitu. Dapat dipahami? Tidak mau memulai dari bawah maksudnya seperti apa, Teh? Pingin tiba-tiba sukses seperti itu? Ya jadinya pengen kayak simple aja gitu. Gak mau, misalnya dia tidak mau menerima konsekuensinya gitu. Oh iya, bisa dipahami, Teh. Ya. Mungkin seperti itu, Kak. Oh iya, Teh, tadi lupa belum perkenalan ya, Teh, lagi ke belakang. Ya, perkenalkan nama saya. Sebentar, Teh. Kenapa? Ya, mungkin bisa sebentar perkenalan. Ya, baik, perkenalkan nama saya Anissa Putri Hidayati, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Baik, terima kasih. Mungkin terakhir Teh Tisa. Bisa diutarakan, Teh? Baik, izin masuk. Konflik yang sedang saya hadapi saat ini dalam bidang karir ya, mungkin antara keinginan orang tua dengan diri saya pribadi itu bertentangan. Baik. Seperti itu. Jadi tidak ada kesesuaian seperti itu, Teh? Itu. Baik. Nah, dari tadi yang teman-teman sampaikan ya, kalau saya mendapatkan inti permasalahan yang paling banyak sesuai seperti itu, yang paling banyak sama mungkin dari Teh Nabila sama Teh Sasa ya, yaitu tentang pembagian waktu seperti itu. Bagaimana pembagian waktu antara kuliah dengan pekerjaan rumah karena mungkin ada yang sudah menikah ataupun dengan pekerjaan sekolah mungkin yang sedang bekerja seperti itu. Nah, itu satu ya yang mungkin akan kita bahas di sore hari ini. Nah, yang kedua mungkin tadi ada masalah yang sama itu ada Teh Hoir sama Teh Anissa ya. Teh Hoir sama Teh Anissa ya ini mengenai
bekerja atau penghasilan mungkin seperti itu. Penghasilan yang mungkin tidak sesuai. Kalau Teh Anissa tadi ya hampir mirip ya, ini tentang perekonomian lah, penghasilan yang belum sesuai seperti itu. Baik, jika nanti Zoom-nya keluar bisa masuk lagi ya Teh, mungkin satu kali pertemuan, satu Zoom lagi, satu kali kita masuk Zoom lagi karena waktunya beberapa menit lagi. Baik, apakah teman-teman setuju bahwa tadi yang kita ambil pembahasannya adalah bingung mengatur waktu seperti itu. Dan yang kedua adalah pekerjaan yang belum pasti, mungkin bisa jadi pekerjaannya tidak sesuai gitu dengan penghasilan, padahal penghasilannya sedang butuh banyak ya, tapi itu tidak sesuai. Nah, itu kita harus bagaimana mungkin seperti itu ya Teh, menyikapinya seperti itu. Nah, baik, apakah teman-teman setuju dua topik itu yang kita ambil? Setuju, Kak. Nggak mati kan, masih direkod. Baik, jika setuju mungkin bisa nih diawali nih teman-teman dari topik yang pertama. Bagaimana tadi bingung memilih waktu antara kuliah dengan pekerjaan, rumah ataupun sekolah. Mungkin teman-teman ada yang punya tips? Bagaimana nih cara mengatur waktu dengan baik? Silakan teman-teman bisa speak up. Izin masuk Teh, izin menanggapi juga. Baik, Teh Fikria, silahkan. Untuk dari saya sendiri, untuk mengatur waktu itu harus dibangun dari diri sendiri dulu gitu, karena memang sangat sulit untuk membagi waktu. Misalnya kita misalnya saya sendiri gitu sebagai mahasiswi, terus misalnya saya mempunyai kerjaan. Nah, jadi di sini saya ada kuliah juga, ada kerja, dan ada organisasi. Nah, saya sendiri suka untuk kuliah bila dipandang dari tugas gitu. Nah, saya suka melis gitu tugas-tugas apa saja yang harus dikerjakan. Nah, kalau untuk membagi waktu dengan kerjaan, biasanya saya seperti ini. Bila kerjaan memang bisa ditunda lebih dahulu misalnya gitu, atau salah satunya entah kerjaan entah kuliah. Nah, jadi saya kerjakan yang paling awal. Misalnya dari kuliah itu ada tugas yang memang harus hari ini dikerjakan. Nah, berarti tugas itu terlebih dahulu gitu. Kerjaan nanti sesudah tugas tersebut. Dan untuk organisasi, saya pun bisa mendahulukan yang lebih awal. Misalnya ada bentrok di kuliah, kerja, terus organisasi. Biasanya saya mungkin orangnya acuh tidak acuh, jadi kalaupun memang organisasi bisa dikesampingkan, saya pun mengesampingkan itu gitu. Jadi lebih mementingkan yang penting dulu. Kalau membagi waktu itu mungkin tips dari saya Teh. Terima kasih. Baik, izin masuk Teh. Baik, sebelumnya terima kasih Teh Fikria atas tipsnya. Sangat baik, bagus sekali. Baik, silahkan tadi Teh siapa ya? Baik Teh. Oh, Teh Pak. Baik, silahkan Teh. Saya mungkin menambahkan dari yaitu
kita list terlebih dahulu mengenai jadwal-jadwal. Jadi di situ pun kita bisa mengetahui mana yang lebih dekat deadline-nya atau waktunya, mana yang masih lama. Seperti itu, Teh. Baik. Baik, terima kasih Teh. Mungkin yang lain ada nggak nih tipsnya nih cara mengatur waktu tuh harus bagaimana sih gitu? Antara kuliah dengan bekerja atau mungkin yang sudah menikah dengan pekerjaan rumah tangga juga. Karena tidak bisa dipungkiri ya pekerjaan yang tadi disebutkan bahwa kita juga mahasiswa ya. Jadi pekerjaan itu juga kita perlukan ya, seperti kasus tadi, kita memerlukan pekerjaan dan juga memerlukan kuliah seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang punya tips nih buat membagi waktu. Bismillah, izin masuk, Teh. Baik, Teh. Eh, Teh Tisa. ya, Baik, Teh, sama silakan. seperti pendapat sebelumnya ya. Jadi saran dari saya, sebelumnya kita membuat skala prioritas terlebih dahulu. Jadi mana yang harus diutamakan dan mana yang bisa ditunda. Nah, setelah kita bisa memprediksi, bisa membuat skala prioritasnya, ya baru yang lebih utamanya seperti itu. Oh, baik. Terima kasih, Teh. Baik, tadi kita sudah dapat beberapa tips, ada dari Teh Fikria. Jadi mengatur waktu itu memang harus dibangun dari dirinya sendiri gitu. Karena jika dirinya sendiri masih bermalas-malasan mungkin ya Teh, masih sukanya rebahan, waktu kan tidak akan terasa ya tiba-tiba rebahan udah 1 jam aja. Seperti itu, mungkin itu benar sekali. Jadi harus dibangun dari kekuatan diri sendiri seperti itu. Jadi bagaimana dia ingin mengatur waktu dengan baik. Nah, terus dari Teh Eva dan Teh Fikria mungkin hampir bagus ya ini melis tugas yang harus diselesaikan terlebih dahulu dan mementingkan yang pokok terlebih dahulu seperti itu. Jadi melis gitu jadwal-jadwal yang mungkin memang semuanya penting, tapi kan ada deadline-deadline yang mungkin tadi tidak harus secepatnya, mungkin masih bisa nanti, tapi yang pekerjaan sekolah mungkin harus nanti malam selesai, pekerjaan kuliah masih nanti deadline-nya 2 hari lagi mungkin. Nah, itu bisa diutamakan deadline yang terdekat seperti itu tadi yang seperti Teh Eva jelaskan. Dan mungkin mirip dengan Teh Tisa juga ya, ini menentukan skala prioritasnya terlebih dahulu gitu. Jadi dia itu ingin prioritas yang paling dekat itu apa. Nah, mungkin itu 3 tanggapan ya dari teteh-teteh yang